Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Yuninda dengan NIM 60800-1233 dari kelas Teknik PWKB. Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya akan mempresentasikan tugas dengan judul bentuk-bentuk pemusnahan atau pembuangan akhir sampah sebagai salah satu tugas pada mata kuliah Prasarana Wilayah dan Kota 2 dengan dosen mata kuliah Bapak Ian Awaludin STMT dan Bapak Muhammad Ikram Ulman Idris STME. Yang pertama adalah terkait dengan pengertian limbah. Limbah atau buangan yang bersifat padat atau setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, atau sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Bentuk-bentuk pemusnahan atau pembuangan akhir sampah. Yang pertama, yaitu open dumping. Yang kedua, composting. Yang ketiga, sanitary landfill and control landfill. Yang keempat, incineration. Dan yang kelima adalah recycling. Yang pertama adalah open dumping. Open dumping merupakan jenis pembuangan akhir yang paling sederhana dan paling murah, yaitu penyediaan suatu lokasi terbuka dan sampah dibuang begitu saja. Open dumping cocok untuk sampah hasil sapuan jalan, abu, dan benda-benda yang dapat dibakar. Lokasi pembuangan terbuka ini hendaknya dipilih pada tempat yang agak rendah agar debu-debu maupun sampah dari jalan dapat dipadatkan. Perlu diperhatikan agar tanahnya kedap air untuk menjaga cairan limbah yang timbul tidak sampai merambat jauh ke tempat lain dibawa oleh aliran tanah. Potensi pencemaran lingkungan dari sistem open dumping. Yang pertama, bila bercampur dengan sampah organik, maka tempat ini akan menjadi sumber pencemaran lingkungan, seperti bau yang tidak sedap, kebakaran, berkumpulnya lalat, nyamuk dan tikus, serta dapat menjadi sumber penyakit menular. Yang kedua, akibat pembusukan sampah ini akan timbul cairan limbah atau leachate. Yang ketiga, estetika lingkungan yang buruk karena pemandangan yang kotor. Oleh karena itu, tidak terkendalinya jenis sampah yang akan dibuang, maka jenis pembuangan akhir seperti ini tidak disarankan lagi. Bentuk yang kedua adalah composting. Composting didefinisikan sebagai suatu proses dekomposisi atau penguraian secara biologis dari senyawa-senyawa organik yang terjadi karena adanya kegiatan mikroorganisme yang bekerja pada suhu tertentu. Composting dapat pula diartikan sebagai salah satu metode pengelolaan sampah organik menjadi material baru seperti humus yang relatif stabil dan lazim disebut kompos. Composting dengan bahan baku sampah domestik merupakan teknologi yang ramah lingkungan, sederhana, dan menghasilkan produk akhir yang sangat berguna bagi kesuburan tanah atau tanah penutup bagi landfill. Proses pengomposan mereduksi volume timbunan sampah hingga 75%. Mikroorganisme yang berperan dalam proses pengomposan yaitu bakteria, Actinomycetes, dan fungi. Bentuk yang ketiga adalah sanitary landfill and control landfill. Sanitary landfill atau pengurungan berlapis bersih. Sarana pengurungan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematik dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari. Sedangkan kontrol landfill atau pengurugan berlapis terkendali. Sarana pengurugan sampah yang bersifat antara sebelum mampu melaksanakan operasi pengurugan berlapis bersih tempat sampah yang telah diuruk dan dipadatkan di area pengurugan ditutup dengan tanah sedikitnya 1 kali setiap 7 hari.
Selanjutnya adalah terkait dengan sanitary landfill. Sampah diratakan dan ditimbun dengan menggunakan lapisan tanah dan pasir. Hingga saat ini, sanitary landfill merupakan metode yang paling ekonomis dengan dampak lingkungan yang paling rendah. Sanitary landfill dikelola dengan baik dapat mengubah area yang tidak berguna menjadi open space yang menarik. Sanitary landfill yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran air tanah. Adapun klasifikasi landfill, yaitu landfill untuk sampah perkotaan dan landfill untuk sampah yang ukurannya telah diperkecil, di mana klasifikasinya tidak memerlukan penutupan setiap hari, mengurangi persoalan bau, lalat, dan tikus, mengurangi jumlah tanah penutup, memerlukan fasilitas untuk memperkecil ukuran sampah, landfill untuk satu jenis sampah atau monofill, abu sisa pembakaran atau limbah industri. Syarat-syarat lokasi landfill. Yang pertama, adanya batasan lokasi, ketersediaan lahan termasuk untuk penyangga, ada akses, kondisi tanah dan topografi, kondisi klimatologi, hidrologi air permukaan, kondisi geologi dan hidrologi, kondisi lingkungan lokal, atau umumnya landfill terletak di daerah yang jauh dari permukiman. Mekanisme pelaksanaan landfill dilaksanakan dengan cara 1. Sampah dimasukkan ke dalam lubang, dipadatkan atau compacted, dan ditutup dengan tanah. Yang kedua, mengurangi jumlah tikus, lalat, dan fermen lain. Yang ketiga, mengurangi bahaya kebakaran. Yang keempat, mengurangi bau. Kelima, mengurangi bahaya pencemaran air permukaan dan air tanah. Yang keenam, sistem baru dilengkapi dengan pengumpul air lindi atau licet dan gas yang dihasilkan selama dekomposisi. Adapun kekurangan dari sistem sanitary landfill. Yang pertama, timbulnya gas yang dapat menyebabkan pencemaran udara seperti metan, hidrogen sulfida, dan gas amonia, dan lainnya. Yang kedua, gas hidrogen sulfida dan gas amonia, walaupun jumlahnya sedikit, dapat menyebabkan bau yang tidak enak, sehingga merusak sistem pernafasan tanaman dan membuat tanaman kekurangan gas oksigen dan akhirnya mati. Terjadinya kebakaran pada landfill, kontaminasi air tanah atau aquifer oleh leachate dan sisa-sisa tanah yang terkontaminasi, timbulnya masalah lingkungan seperti bau, debu, sumber penyakit, dan polusi udara. Bentuk-bentuk pemusnahan air atau pembuangan air sampah yang keempat adalah incineration. Incineration merupakan metode pemusnahan sampah dengan cara pembakaran. Incineration dipakai secara luas di negara-negara maju. Kelebihan dari penggunaan bentuk yang keempat ini yaitu incineration, yaitu 1. Merupakan sistem pengolahan sampah tingkat tinggi. Kedua, sistem ini dapat mengolah berbagai jenis sampah. Yang ketiga, polutan organik dapat dimusnahkan dengan teratur dan polutan inorganik terkonsentrasi di bagian residu. 4. Panas yang ditimbulkan dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Kekurangannya yaitu biaya investasi dan biaya operasionalnya cukup mahal. Kekurangan dari sistem insinerator yaitu 1. Dihasilkan abu kurang lebih 15% dan gas yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Yang kedua, gas yang dihasilkan dari pembakaran dengan menggunakan alat ini dapat mengandung gas pencemar berupa mononitrogen oksida, sulfur oksida, dan lain-lain yang dapat mengganggu kesehatan manusia. 3. Dapat menimbulkan air kotor saat proses pendinginan gas maupun proses pembersihan insinerator dari abu maupun terak. 4. Kualitas air kotor dari instalasi ini menyebabkan COD meningkat dan pH menurun. Yang kelima, memerlukan biaya yang besar dalam menjalankan insinerator. Yang keenam, penggunaan insinerator ini tidak dapat berdiri sendiri dalam pemusnahan sampah, tetapi masih memerlukan landfill guna membuang sisa pembakaran. Bentuk pemusnahan yang terakhir adalah recycling.
Daur ulang atau recycling adalah proses pengolahan kembali sampah menjadi produk baru atau berbeda dari semula. Kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan karena tidak semua sampah dapat didaur ulang. Kaitannya dengan life cycle, perlu diingat bahwa recycling adalah kegiatan industri yang juga membutuhkan energi dan dapat mencemarkan lingkungan. Adapun bahan-bahan yang dapat didaur ulang yaitu kertas, plastik, dan logam yang seperti besi, baja, baterai, aluminium, dan gelas. Cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.